Kenapa kita selalu mikirin semuanya ya? Generasi kita hidup di era yang absurd. Skalanya serba cepat, serba update, dan serba terlihat. Dulu, orang cuma mikir gagal di dunia nyata. Sekarang, gagal ngasih caption aja bisa bikin malu, guys. Salah posting bisa dihujat. Salah ngomong bisa di-cancel. Makanya, otak kita waspada terus. Capek scroll Instagram, lihat temen dapat beasiswa, langsung mikir gini nih, gue ngapain aja hidup ya? Lihat orang kerja di luar negeri sedikit, langsung mikir, gue kok stuck ya? Gue kok bodoh ya? Lihat temen nikah, langsung mikir gini nih, gue bakal sendirian selamanya nih kalau kayak gini. Padahal kita cuma ngelihat highlight, bukan perjuangan mereka. Tapi otak kita gak bisa bedain mana realitas, mana ekspektasi. Makanya mikirnya terus-terusan. Apa sih yang terjadi di dalam otak kita sebenarnya? Otak manusia itu kompleks, guys. Ada bagian kecil namanya amigdala atau alam bahaya. Dulu alarm ini ngingetin kita kalau ada singa di hutan. Kalau sekarang alarm bunyi cuman karena chat dibaca tapi nggak dibales, atau manajer ngomong kita perlu ngobrol besok. Amigdala nggak ngerti mana ancaman nyawa, mana yang sekedar ketidakpastian. Semua dianggap berbahaya. Jadinya kita waspada terus. Tiap situasi di-replay berkali-kali. Kita mikir terus sampai yakin. Padahal ya gak pernah yakin juga. Overthinking itu kayak buku 50 tab di otak, tapi gak ada satupun yang bisa ditutup. Dan lo cuman stuck di situ, kayak lagi kejebak di macet di dalam kepala sendiri. Overthinking itu luka lama yang belum sembuh. Kadang overthinking bukan tentang masalah hari ini, tapi tentang luka yang belum selesai dari kemarin-kemarin. Dulu kita itu diajarin buat jadi anak baik. Jangan nyusahin, jangan salah, jangan gagal. Pas nilai ulangan jelek, kita dimarahin. Pas nangis, kita disuruh diam. Shh, jangan nangis. Pas salah ngomong, diketawain. Akhirnya kita tumbuh dengan satu pola pikiran. Gue harus sempurna. Kalau enggak, gue bakal ditolak. Dan sekarang, tiap hal kecil yang salah, pikiran langsung lompat ke skenario terburuk. Kayak gini nih, kalau gue salah ngomong, semua bakal benci gue nih. Kalau gue gagal, gue gak bakal punya masa depan. Kalau gue diem, orang mikir gue sombong. Tapi kalau ngomong, takut dibilang norak. Allah, serba salah. Gue tanya deh, berapa banyak pilihan hidup yang gak jadi lo ambil cuman karena terlalu banyak mikir? Dampaknya sih gak kelihatan, tapi nyata. Overthinking itu kayak racun tanpa bau, guys. Dia kelihatan, tapi perlahan-lahan ngerusak semuanya. Tidur jadi gak nyenyak, produktivitas anjlok, hati terus cemas, dan parahnya kita jadi takut buat hidup. Banyak orang yang kelihatannya tenang, padahal kepalanya udah kayak mau medan perang, udah kayak mau perang nih. Kadang kita bukan gagal, guys, kita cuma terlalu lama mikir sampai peluangnya kelewatan. Overthinking itu ngebuat kita stagnan, dan stagnan itu lebih nyakitin daripada gagal, guys. Jadi, gimana sih caranya berhenti? Berhenti overthinking itu bukan berarti berhenti mikir, tapi belajar ngebedain. Ngebedain apa sih? Ngebedain mana yang bisa gue kendaliin dan mana yang enggak. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu loh, guys.
Contohnya nih, dikasih contoh. Tulis di jurnal apa yang lagi lo pikirin. Kasih waktu mikir, gak usah lama-lama, 15 menit buat overthinking. Habis itu tutup, gak usah dibuka. Latihan diri buat hadir di momen sekarang. Kurangi waktu lihat orang lain dan tambahin waktu buat lihat diri sendiri, introspeksi gitu. Terapi gak usah lebay, itu langkah berani. Yang terakhir nih ya, gak cerita ke siapa-siapa juga gak salah loh. Yang penting lo gak ngelawan diri lo sendiri. Yang paling penting, belajar untuk diam. Karena diam bukan tanda lemah, tapi tanda lo udah capek perang dan siap untuk berdamai. Gue gak bakal bilang overthinking itu bisa sembuh total. Enggak kok, gue juga sering overthinking. Tapi dia bisa dijinakan, bisa dilihat sebagai bagian dari diri, bukan musuh. Hari ini mungkin lo masih mikir terus, tapi coba malam ini kasih 1 menit buat diam. Tarik nafas, bilang ke diri lo, gue masih hidup dan itu cukup. Dan besok kita bahas 1 pertanyaan yang nyangkut di hati dari kita. Kenapa kita selalu ngerasa gak cukup? Padahal kita udah ngelakuin segalanya loh. Tapi sekarang lo istirahat dulu, dunia masih nunggu, tapi lo udah terlalu lama nungguin diri lo sendiri.